warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka kegiatan praktek baik diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman oleh Bapak Irfan Yudanur. Selanjutnya, salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini untuk mendengarkan berbagi praktek baik dari Bapak Irfan Yudanur, di mana tema kali ini adalah diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Untuk itu kepada Bapak Irfan Yudanur kita persilakan. Baik, terima kasih protokol dari Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terima siri amri wa data milisani yaqul qawli wa bizini ilman wa rizqi fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam presentasi diseminasi budaya positif di lingkungan guru-guru SMK Negeri 3 Pariaman maupun dalam guru maupun tenaga kependidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya sebagai CGP. Dalam hal ini adalah modul 1.4. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang kalimat, izinkan kali ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Nah, ini rancangan tindakan aksi nyata, di mana rancangan tindakan aksi nyata ini ada yang pertama itu latar belakang, kemudian tujuan, kemudian tolak ukur, lini masa, dan dukungan yang dibutuhkan. Nah, dukungan yang dibutuhkan ini Bapak Ibu hadir. Nah, dukungan ini yaitu dari kepala sekolah, wali kelas, dan rekan sejawat. Dan latar belakangnya adalah kemudian tujuannya juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif pada murid kita. Kita tentunya sebagai guru mempunyai murid. Kemudian berkembangnya motivasi intrinsik. Intrinsik itu adalah yang ada di dalam diri kita pada murid dengan perbuatan keyakinan kelas. Ini salah satu rancangan tindakan aksi nyata yang kita lakukan untuk menghadapi presentasi. Nah, latar belakangnya, sebagai seorang guru, kita diibaratkan itu adalah petani. Petani itu memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya sehat, subur, dan lain sebagainya. Guru itu sudah diibaratkan dengan sebuah petani, di mana dia akan menanam tanaman pada tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, ini adalah suatu filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya kewajiban sama antara petani dengan pendidik. Yang menanam padi misalnya, hanya dapat tumbuhnya padi. Padi ditanam tidak mungkin tumbuh jagung. Padi ditanam tentu kita melakukan perawatan, pembibitan untuk kemudian penyemaian. Kemudian dari memeliharanya juga dari ulat dan jamur-jamur, tentu dengan cara padi, bukan dengan cara jagung. Nah, begitu. Jadi kita berharap kepada petani dalam hal ini, kita sebagai guru dan tanaman itu adalah sebagai muridnya, maka kita berharap tertumbuh seorang murid yang dapat memperbaiki kondisi kehidupannya di masa yang akan datang.
Kemudian dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanahnya, tempat yang bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian coba amati lingkungan kita. Coba amati lingkungan kita sendiri saat ini, bagaimana suasananya. Bagaimana murid-murid saling berinteraksi. Bagaimana guru saling bertegur sapa. Bagaimana guru menyapa muridnya. Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dan tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi kita anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ini konsep inti budaya positif yang kita akan sampaikan. Pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian adanya disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kita bahas secara gamblang, secara garis besarnya. Perubahan paradigma belajar itu adalah nanti kita akan menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser yang menyatakan adanya miskonsepsi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian disiplin positif, kita akan menjelaskan makna disiplin dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitannya dengan teori kontrol. Kemudian nilai-nilai kebajikan, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Jadi ada nanti nilai-nilai kebajikan yang dikemukakan oleh beberapa organisasi. Nah, kita akan mengambil nanti nilai-nilai kebajikannya. Nantinya kelak tercipta sebuah budaya positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia akan menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Kenapa seseorang itu melakukan hal yang demikian? Kenapa seseorang itu guru melakukan hal melawan ke gurunya? Kenapa seorang guru bisa makan di kelas? Itu adalah sebuah kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Begitu juga dengan guru. Kenapa guru ini misalnya agak telat masuk ke jam datang ke sekolah? Karena ada kebutuhan yang harus dia penuhi, mungkin di rumahnya, mungkin di dalam perjalanannya dan sebagainya. Dari hal demikian kita akan berlanjut nantinya ke motivasi perilaku manusianya, menjelaskan konsep teori motivasi. Nah, kenapa peserta didik kita melakukan tanda kutip ambil muka? Apakah motivasinya? Apakah mengambil perhatian guru? Apakah dengan harus mendapatkan nilai yang tinggi dan lain sebagainya? Tentu ada motivasi seseorang melakukan yang demikian. Kemudian adanya posisi kontrol guru. Nanti kita akan menjelaskan makna kontrol dari paparan teori William Glasser serta menjelaskan miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini yang penting. Apa itu keyakinan kelas? Apakah keyakinan sama dengan sebuah peraturan? Apakah keyakinan sama dengan kesepakatan? Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Yang jelas keyakinan kelas adalah terdorong oleh empati. Saya senang menjadi sukarelawan dan membantu mereka yang membutuhkan. Artinya keyakinan kelas itu berasal pada diri kita, berasal dari dalam diri seseorang, baik itu murid maupun guru.
yaitu berasal dari intrinsiknya mereka. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu metode bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Permasalahan ini bisa jadi di lingkungan sekolah kita, bisa jadi di lingkungan keluarga kita terhadap anak-anak kita di rumah. Kemudian refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Artinya anak itu lahir ke dunia ini sudah mempunyai kodratnya. Bagaimana seorang guru akan menebalkan garis-garis samar tersebut kepada anak, sehingga garis-garis samar itu akan kelihatan bagi kita. Anak ini ternyata bidangnya seperti ini. Anak ini ternyata kemampuannya semacam ini. Mau dia belajar ini seperti ini. Jadi sudah ada sejak lahir. Makanya kita hanya menebalkan garis-garis samar yang ada di anak. Nah, pertanyaan pemantik untuk destinasi ini adalah bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda. Nah, silakan Bapak Ibu pikirkan dan renungkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian serupa seperti para pengukir, ini adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batinnya. Kemudian kita akan bahas tentang itu secara globalnya tentang perubahan paradigma belajar. Dahulu pembelajaran itu sebatas menghafal pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian menuntut bukan menuntun. Kemudian dahulu modul pembelajaran monoton. Kemudian targetnya sama untuk semua murid. Kemudian fokus pada target kurikulum. Nah, sekarang paradigma itu berubah seiring dengan perubahan kurikulum. Pendidik itu sekarang ini adalah sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi antara pengajaran kita dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian murid merupakan subjek pembelajaran, tidak lagi sebagai objek. Dahulu murid sebagai objek, sekarang subjek dari pembelajaran. Kemudian sekarang juga ikhlas dan sabar harus dimiliki oleh pendidik. Apakah dahulu tidak sabar? Nah, itu pertanyaannya. Sekarang kita tuh sebagai guru harus ikhlas dan sabar harus kita miliki. Nah, pendidik adalah fasil ini. Bagaimana caranya? Yaitu merancang, memfasilitasi, dan menilai proses pembelajaran secara utuh. Kita jangan menilai anak setengah-setengah, atau di awalnya saja kita nilai, di tengah dan akhirnya tidak nilai, atau di tengahnya, atau di akhirnya saja. Jadi nilailah siswa itu secara utuh. Prosesnya yang kita nilai. Kalau dulu kita ada namanya ujian tengah semester, berarti penilaiannya kegiatan dari awal sampai setengahnya. Kemudian ada ujian akhir semester, berarti ujian semuanya. Nah, sekarang penilaian itu harus bersifat secara utuh. Prosesnya yang kita nilai sekarang ini. Kemudian dengan murid merupakan subjek pembelajaran, berarti dia menerapkan proses pembelajaran yang mendorong kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Ikhlas dan sabar harus dimiliki pendidik. Nah, guru sekarang harus menjadi teladan dalam pembentukan karakter anak. Kita tahu kejadiannya bahwasanya karakter siswa kita mulai menurun. Makanya kita harapkan Bapak dan Ibu menjadi teladan bagi pembentukan karakter anak. Mudah-mudahan kita akan menjadi yang teladan yang baik bagi anak kita. Apa yang harus dilakukan guru? Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekertinya,
kemudian mengantarkan murid selamat dan bahagia, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid dan belajar sepanjang hayat. Itu yang harus dilakukan guru dalam menghadapi perubahan paradigma belajar sekarang ini. Kemudian ada teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Kemudian miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai ada tujuan. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ini miskonsepsi yang tentang teori kontrol. Bahwasanya kita lihat ilusi guru itu bisa dia mengontrol murid. Sekarang ini tidak lagi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebuah ilusi bahwa orang dewasa berhasil dia memaksa. Saat ini tidak lagi demikian. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita sendiri. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership 1991. Ini yang dikatakan tentang stimulus respon, bahwasanya dulu realitas kebutuhan kita itu sama. Dengan teori kontrol, bahwasanya realitas atau kebutuhan itu berbeda. Semua orang itu melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Tetapi dengan teori kontrol yang telah diperbaiki, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Sampai nantinya model berpikir menang atau kalah. Sekarang ini teori kontrol mengatakan model berpikir itu harus menang win-win, menang atau win-win solution. Ada lagi yang mengatakan orang lain itu bisa mengontrol saya. Dahulu. Sekarang teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tentang teori kontrol. Kemudian kita masuk ke disiplin positif. Kita refleksi sebentar. Refleksinya disiplin positif adalah dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Akan kita bahas nantinya pada disiplin dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Tujuan nanti disiplin positif mempunyai tujuan menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Itu disiplin. Makna katanya adalah kebanyakan orang disiplin positif itu mengatakan makna kata adalah akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Sebenarnya tidak. Disiplin itu ada hubungannya tata tertib, ada, tapi bukan maknanya adalah tata tertib atau teratur atau kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, tidak juga. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Ya, beda hukuman. Kalau kita harus disiplin terus ada hukuman, tidak. Nah, untuk mencapai disiplin tadi, nilai-nilai kebajikan perlu dimiliki, ya, perlu dimiliki. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah payung besarnya dari sikap dan perilaku kita. Fondasi kita berperilaku itu ada pada nilai-nilai kebajikan. Nah, salah satu nilai kebajikan yang Bapak Ibu tahu bahwasanya di kurikulum merdeka ini apa? Yaitu profil pelajar
Pancasila dengan berapa dimensi? 6 dimensi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis atau bercara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini salah satu adalah kebajikan yang kita harapkan dimiliki oleh peserta didik kita. Ada juga yang mengeluarkan tentang nilai-nilai kebajikannya IBO namanya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini adalah bahasa-bahasa atau kata-kata dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada juga organisasi yang mengatakan keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan oleh Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Bahwasanya itu ada peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tanggung rasa, gotong royong, rajin, sampai nantinya toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Itu bahasa-bahasa universal. Kebajikan universal yang ada, yang kita yakini. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah pikirkan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah kita. Kemudian pikirkan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, masalah nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya telah ada diundang-undangkan, yaitu dalam Standar Pendidikan Nasional yang mengatakan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini selaras nilai-nilai kebajikan ini dengan undang-undang dalam Standar Pendidikan Nasional. Nah, kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia yang merupakan salah satu bagian menerapkan budaya disiplin positif. Ya, budaya disiplin. Pertama tadi sudah ada tentang nilai kebajikan universal. Kemudian sekarang ini adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu berperilaku tentu ada alasannya, tentu ada kebutuhannya. Kenapa dia bertindak? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan untuk mendapatkan apa yang akan kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, Bapak Ibu lihat, bertahan hidup. Seperti apa contohnya? Makan, minum, biologis, dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging gitu. Kemudian yang ketiga, kekuasaan, power. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Kita akan menghubungkan konsep disiplin positif tadi yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Ada sebuah tujuan di balik perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilakunya mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada kasus Ibu Erni, ini saya mohon maaf karena Ibu Erni ya. Guru wali kelas 2 APA di SMK Pelita Hati.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Ya, karena memang Doni kan susah ini. Nah, beberapa anak di kelas 2 APAT telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Artinya si Bu Erni ini, wali kelasnya, bingung melihat Doni. Doni ini telah datang padanya dan mengeluhkan Doni ini seringkali minta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Erni ini, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau dihubungkan ke sini, kira-kira sebagaimana? Maksud apa? Karena dia lapar. Tapi memang dia lapar itu. Katanya di sini mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang dari mereka dengan paksa. Kita di sini katakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita percaya juga bahwa murid memiliki tujuan di balik perilakunya mereka. Nah, perilakunya Doni ini dia sering memaksa. Nah, memaksa ya. Nah, kebutuhan apa yang harus yang diinginkan Doni di sini? Kekuasaan. Bisa, yang lebih tepat bertahan karena dia lapar. Kalau nggak makan, tentu tidak bisa hidup. Maka kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yang akan apa? Penguasaan. Supaya dia tahu dia takut kekuasaan, ya, penguasaan atau kekuasaan. Coba yang kedua, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Erni adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa makanan, bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni itu apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya, kira-kira kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, iseng-iseng. Kemudian berikutnya, bila jawaban Doni di dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, itu kayak itu aja, kan gitu tuh. Kira-kira kenapa itu dia ingin mencoba makan temannya yang beragam? Dia berusaha untuk memenuhi apa? Kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan. Tadi ada 5. Tadi ada 5. Nih, ada kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, kekuasaan, kesenangan, kebebasan. Kemudian yang berikutnya, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi perhatikan dia, senang bahwasanya gurunya akan memperhatikan dia, gitu. Ada nggak di Bapak Ibu di seperti itu anak-anak muridnya? Ada. Mencari perhatian ya? Ada ya Bu ya? Nah, berarti dia anak ibu tuh butuh kasih sayang dan rasa diterima, gitu. Nanti akan kita lanjutkan dengan tindakan terhadap anak tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah 5 konsep. Kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya berlaku bagi murid, namun juga bagi manusia dewasa. Artinya siapa? Guru. Dalam settingan sekolah, mohon maaf ini, adalah para tenaga pendidik dan pendidikan. Dia adalah para guru di sekolah kita. Dapatkah kita memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan? Mana guru yang tinggi akan kebebasannya? Mana guru yang tinggi akan kesenangan atau kasih sayang dan rasa diterima? Jadi kita perhatikan di keliling kita.
Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin nantinya? Berdasarkan 5 konsep kebutuhan dasar ini. Gitu. Kita bisa renungkan seperti kasus Ibu Wali Kelas Erni dengan siswanya Doni tadi. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, sebenarnya ada motivasi dia kenapa dia melakukan hal yang demikian. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat yang terendah di dalam motivasi perilaku manusia. Mereka secara fisik berpengaruh pada secara fisik mereka, psikologis mereka maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, ya. Artinya motivasi yang dilakukan ketidaknyamanan ini dia bersifat eksternal. Kemudian motivasi pelaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu bersifat motivasi eksternal juga. Dia mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pujian, dia ingin mendapatkan hadiah, dia ingin mendapatkan pengakuan dan imbalan dan lain sebagainya. Itu juga motivasi yang berada pada eksternal mereka. Dan kemudian bagaimana dengan motivasi yang lainnya, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin tadi. Artinya motivasi ini yang berasal dari internal mereka atau intrinsiknya mereka. Nah, ini yang kita harapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi siswa itu termotivasi itu harus dari dirinya sendiri. Bukan karena mengharapkan pujian dari temannya, bukan mengharapkan nilai dari gurunya, perhatian dari gurunya. Tetapi kenapa dia melakukan itu? Karena keyakinan yang ada pada dirinya. Oh, ternyata saya datang pertama kali ke kelas dalam belajar ini adalah untuk saya lebih siap menerima pembelajaran. Kenapa saya tidak makan di dalam kelas? Ya, supaya nantinya menjaga kebersihan sekolah atau kelasnya. Nah, nilai-nilai universal itulah yang harus kita tanamkan kepada siswa kita, atau nilai yang berlaku yang bersifatnya internal, intrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yang tadi, yang nomor 3 yang sebelah sini. Ini dia tujuannya. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin yang positif ini kepada murid-murid kita? Bagaimana caranya kita menanamkan? Gimana Bu Yuli? Ngantuk Bu Yuli? Ya. Bagaimana cara menanamkan motivasi Bu Yuli supaya dia itu, siswa itu ada pada dalam dirinya sendiri gitu? Diajak berkomunikasi, Pak. Dia ajak berkomunikasi Bu Yuli ya? Iya. Diajak berkomunikasi. Yang lain? Bagaimana caranya supaya ada termotivasi secara intrinsiknya mereka? Dibuat konsekuensi. Keyakinan kelas semacam itu. Ya. Jadi enggak, kita punya konsekuensi dulu sama dia. Jadi kalau seandainya dia melanggar, kan kita berilah. Oh, kita udah punya konsekuensi dulu. Sudah mempunyai konsekuensi. Iya. Berarti keyakinan ya Bu ya? Iya. Keyakinan namanya. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya, gitu. Atau kesepakatan kelas namanya. Kesepakatan kelas. Keyakinan Kelas boleh. Iya. Nah, kesepakatan kelas itu wajib dimiliki juga ya. Kemudian motivasi sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Maaf ya. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita itu? Nah, rasa tanggung jawab. Nah, itu rasa tanggung jawab itu adalah intrinsiknya dari Pak Ilham. Itulah yang dikatakan dengan nilai-nilai kebajikan universal.
Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, Beda. kemudian dapat surat peringatan, atau kita ingin mendapatkan pujian dari atasan, atau mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Maka kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri. Ya, sebagai teladan bagi murid-murid yang kita cita-citakan tadi, sebagai teladan bagi murid, paradigma tadi, ingat paradigma pembelajaran, bahwasanya guru sekarang harus bersifat teladan bagi muridnya. Nah, oleh karena itu, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi tersebut, atau bahkan ketiga-tiganya? Kemudian ada di sini posisi kontrol. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Kemudian, Diane Gasser dalam bukunya Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin. Artinya selama ini disiplin itu yang bagaimana? Jadi guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan mendirikan murid? Kemudian ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol tersebut. Ini contohnya, mudah-mudahan bisa ini. Oh, ya, seperti ini. Bentar. Mana? PDB Sumber. Jangan buat. PPDB SMK 3 oke. PPDB SMK 3 oke, besar semua. Karena kalau besar semua nggak masuk dalam laptop saya. Masuk. PPD. Maksudnya huruf kapital. SMK 3 oke. Ya, oke. Lihat tuh, udah naik aja lah. Ini kita masuk. Bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Oh, itu salah. Ya udah, nanti jangan balik lagi ya. Nanti buku. Tadi yang masalah dulu. Ibu senang lihatnya. Masuk aja. Lain kali, Masuk aja.
ya Bu, saya terlambat memulai tugas. Kenapa kamu terlambat membuat tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, nggak sempat menjadi tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya benar sama jualan. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya, coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, itu adalah 5 adegan. Yang pertama tadi videonya mengatakan seperti apa itu? Waduh, mobil masuk lagi kan? Jadi yang pertama tadi itu bahwasanya siswa tersebut, guru tersebut dia memposisikan dirinya sebagai penghukum, ya. Kenapa kamu terlambat terus saja? Berarti gurunya penghukum. Yang video kedua itu menyatakan bahwasanya gurunya sebagai seorang yang bagaimana Bu? Yang kedua posisinya tadi gurunya adalah sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Kenapa kamu terlambat terus? Kamu telah mengecewakan bapak ibumu. Berapa biaya sekolah ini? Jadi di sini anaknya merasa tersalahkan, bersalah dan lain sebagainya. Kalau mau hukum, ya tentu jelas bahwasanya dia bersalah juga. Kemudian yang ketiga, ibu gurunya mengatakan tadi, kenapa kamu telat? Nah, ini ya nggak apa-apa, besok ini. Tapi mengajak berteman. Gurunya sebagai posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat, kamu saya perhatikan sudah 4 kali dihitungnya, ada statistiknya. Berarti dia seorang pemantau. Dia memantau, gak ada nih anak ini 4 kali telatnya. Dan yang kelima, baru dia memimpin sebagai posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Kenapa kamu telat? Oh karena ini. Nah, jam berapa kamu tidur? Artinya seorang manajer lah kita bertindak di dalam mengelola, mengkontrol siswa-siswa kita. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah puncak akhir kita harusnya kita pandang kita sekarang ini sebagai manajer. Ini dia posisi kontrol itu: pemantau, pembuat rasa bersalah, penghukum yang pertama tadi, kemudian sebagai teman yang ketiga tadi, yang keempat adalah sebagai manajer. Kemudian penghukum itu bagaimana? Kata-katanya begini: patuhi aturan saya, awas kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Nah, ini guru-guru selalu mengatakan seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu kata, hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia aja. Ya, cara dia aja. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kata-katanya sering ini biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya bagaimana ya? Agak merendah gitu. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu berbuat itu? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Nah, kayak gitu. Nah, di usia ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang
diri mereka. Kemudian kesetiaan dan kepercayaan. Ayolah, bantulah diri bapak ya. Ayo, ingat tidak bantu bapak selama ini atau sebagai teman. Ya, posisinya sudah sebagai teman. Nah, murid hanya akan bertindak untuk gurunya tersebut. Oh, kalau kecewa dia dengan guru itu, dia akan berbalik lagi terhadap guru tersebut. Bapak, kata bapak batangkur menolong awak, karena ini tidak nolong awak itu. Atau kata bapak dia awak anak apa, awak anggap anak apa, ini apa nama bantu awak di situ sebagai teman. Enggak baik juga. Tiga ini enggak baik juga. Yang kelima, ini dia pembuat rasa bersalah. Penghukum sudah ya. Nih, kemana larinya nih? Nah, ini kacau. Kesetiaan dan kepercayaan. Ini dia penghukum tadi, pembuat merasa bersalah tadi. Kemudian, kemana ini? Kacau ini. Ya, kesetiaan dan kepercayaan. Ini sebagai seorang manajer. Ya. Ini salah slide saya ini. Baik, kita masuk ini. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang akan ditangani belum siap diajak berdiskusi. Jadi kita terkadang harus masuk sebagai pemantau dulu sebelum kita masuk kepada manajer, ya, sebagai manajer. Kemudian kita akan lihat ini dalam kasus ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu seorang guru dalam kasus ini dia berposisi sebagai apa? Bocil? Sebagai penghukum, benar. Kemudian Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Itu sebagai apa, Bu? Sebagai benar. Kemudian Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas. Itu sebagai apa? Pemantau. Kemudian kasus berikutnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengucapkan itu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Membuat rasa. Nah ini yang percakapan yang kelima. Sebagai apa? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas dan yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa ada tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa ada tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Berarti dia sebagai manajer. Hal-hal yang demikianlah yang kita harapkan. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Peraturan itu selalu bersifat kalimat negatif. Keyakinan itu adalah kalimat positif. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, begitu. Ya, jadi kita itu sebenarnya harus membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, bukan membuat peraturan kelas. Tetapi dalam membuat keyakinan kelas nantinya kita mulai dulu dengan peraturan atau kalimat-kalimat negatif. Dilarang ini, tidak boleh ini, jangan ini, bila kamu ini akan mendapatkan seperti ini. Itu ada kalimat-kalimat yang negatif. Nah, nanti kita cari bagaimana keyakinan kelas itu. Ya, membentuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu dia itu bersifat abstrak, bahasanya, kalimatnya bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal atau pernyataan yang umum, ada berlaku secara umum gitu. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi kalimat negatif tadi kita rubah lagi menjadi kalimat positif dulu.
Dari kalimat positif itu kandungannya itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal mana yang terkandung di dalam kalimat tersebut? Itulah yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Kemudian tidak banyak keyakinan kelas itu supaya apa? Mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Dapat diterapkan di sekolah kelas, warga sekolah itu berkontribusi dalam curah pendapat ditinjau dari waktu ke waktu. Ini dia. Caranya adalah kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadikan kalimat positif dulu. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian dari kalimat positif, sebutlah keyakinan apa yang terkandung di dalam berjalanlah di koridor tersebut. Yaitu keyakinannya adalah saling menghormati nilai keyakinan dituju dari peraturan tersebut itulah berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Maksudnya jalan di koridor itu adalah supaya lebih indah, supaya lebih tertib. Nah, itu adalah keyakinan-keyakinan yang ada di kalimat posisinya. Kemudian tinjau ulang keyakinan tersebut, kemudian baru nanti guru menyepakatinya dengan warga atau murid dengan menandatangani bahwasanya mereka telah sepakat. Contoh keyakinan kelas macam hormat ya. Hormat itu adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ada keyakinan bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian ada juga keyakinan selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Itu adalah keyakinan-keyakinan. Jadi begitulah cara membentuk sebuah keyakinan. Dari kalimat peraturan-peraturan ubah ke dalam kalimat positif. Kemudian apa yang terkandung nilai-nilai universal yang terkandung di sini, disitulah yang sebagai keyakinan kita. Ini contohnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini nilai-nilainya ya. Ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kalimat-kalimat kata-kata universal. Nah contohnya nih, kembalikan barang ke tempatnya. Itu masuk ke dalam apa itu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai kebajikan yang ditujunya apa? Menghormati. Atau yang lain ya, mengganggu orang lain apa kira-kira? Gak ada ya, menghormati aja ya. Kemudian hadir di 15 menit sebelum pembelajaran mulai adalah peduli. Ada yang lain kira-kira dari sini? Kejujuran untuk hadir 15 menit sebelum pembelajaran? Gak ada ya. Jadi tepatnya peduli ya. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati, keamanan iya juga. Selain dari menghormati, dilarang melakukan kekerasan itu nilai-nilai kebajikannya adalah keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Selain dari kesehatan, keselamatan. Karena kalau kita menggunakan narkoba sambil bawa kendaraan dan lain juga nggak selamat. Bergantian atau menunggu giliran. Apa? Peduli. Selain dari peduli apa? Menunggu antrian, giliran, kesabaran. Ini sengaja nggak buat. Ini kalau bisa buat panjang sini hilang. Kesabaran, ya. Dilarang merokok untuk gunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor. Keselamatan. Nah ini dia. Hingga perlu kita bahas. Jadi dari keyakinan kelas tadi pertama bentuk peraturan-peraturan kalimat negatifnya. Yang kedua, jadikan kalimat positif. Yang ketiga, apa dari kalimat positif tersebut? Ya, yang menjadi keyakinan universal. Itulah sebagai keyakinan kelas kita. Gitu. Nah, ini adalah bentuk pendalaman keyakinan kelas ini. Ada kurva T, ada kurva Y.
Ada juga dalam bentuk tabel tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas guru, tugas guru, tugas murid. Guru menilai, murid belajar, itu maksudnya. Tugas guru adalah mengajar, tugas murid mengerjakan pekerjaan, belajar. Hukuman atau konsekuensi. Ini ya, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya membentuk hukuman atau konsekuensi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada. Kata disiplin sesungguhnya sudah merupakan identitas sebuah kesuksesan yang gagal. Ya, disiplin itu identitas sukses dan kata disiplin itu sesungguhnya adalah identitas sukses dan hukuman itu adalah merupakan identitas gagal. Ini contoh waktu saya mendirikan keyakinan kelas di 11 TKJB. Ini foto-fotonya sudah tercipta sebuah keyakinan kelas seperti ini. Ada mappingnya. Ini pada saat ini dia. Ini adalah kalimat-kalimat negatif, peraturan-peraturan. Kemudian yang di sebelah sini kita lakukan sebuah kata-kata universal yang terkandung di dalam kalimat-kalimat negatif yang sudah menjadi kalimat positif tersebut. Ini dokumentasinya semacam itu. Ini identitas gagal atau sukses ini. Dulu hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, identitas suksesnya adalah ada dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya adalah sesuatu itu harus terjadi. Restitusinya adalah restitusi merupakan sebuah pilihannya. Tidak nyaman untuk murid anak-anak jangka waktu panjang. Itu hukuman itu tidak nyaman bagi murid. Kalau disiplin, identitas suksesnya itu tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ini yang lain juga. Hukuman itu berlaku pasif, agresif, dan mengikat. Sedangkan disiplin dengan konsekuensi itu adalah penguatan yang bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau disiplin di dalam restitusi itu adalah masalah akan terpecahkan. Gitu. Ini semacam ini kalimat negatifnya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, kalau menetralkannya dengan konsekuensi adalah lakukan apa yang saya katakan ya. Kalau dengan restitusi bagaimana? Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi guru bertanya seperti itu. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau mode paksaan, dia negatifnya adalah mode paksaan hukuman tersebut. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus respon. Sedangkan restitusi adalah teori kontrol. Ini segitiga restitusi adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi hukuman itu selalu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian tidak tahu murid apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan di dalam pembentukan hukuman tersebut. Nah, hukuman itu bersifat satu arah juga. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kemudian disiplin itu bagaimana? Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu dia disiplin itu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi bedanya hukuman dengan disiplin itu ya. Kemudian konsekuensi yang akan diterima juga diketahui oleh warga sekolah. Ini contohnya, Bapak Ibu saya minta menjawab ini. Ada tindakan guru, ada pertanyaan apakah tindakan guru ini sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Ingat, konsekuensi tadi, hukuman adalah tiba-tiba tanpa terencana. Anak merasa tidak mengetahui sebelumnya, kemudian anaknya menerima. Guru yang memberikan hukuman, anaknya menerima. Sedangkan disiplin atau dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati sebelumnya, dan anak mengetahui sebelumnya.
konsekuensinya apa. Ini maaf salah kalau ada nanti. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah sebuah hukuman? Konsekuensi. Ingat konsekuensi tadi apa? Sudah terencana, sudah disepakati. Ya, sudah terencana, sudah disepakati. Kita ulang lagi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuknya konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ia melanggar. Sedangkan hukuman tidak terencana, tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ini sudah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Ya, karena terlambat di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Menggantikan kertas tegas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sesuai peraturan, berarti sudah mengetahui kan? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Inilah hukuman, konsekuensi, hukuman. Ada, ini kita bahas tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi kita sebenarnya kan dapat sertifikat nggak? Pernah dapat sertifikat? Pernah dapat sertifikat nggak, Bapak Ibu? Pernah kan? Nah, sertifikat itu apakah sebuah penghargaan? Ya. Ternyata menurut Alfie Ken dalam Punishment by Reward itu hukum penghargaan itu sebenarnya ada yang negatif, ada yang positif, ya. Penghargaan itu adalah sebuah hukuman juga ternyatanya. Penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Itu penghargaan itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah sebuah penghargaan sesungguhnya. Jadi dengan penghargaan itu pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjangnya ada. Ini nanti karena mengingat waktu mungkin tidak saya akan lihatkan semuanya. Kemudian penghargaan itu juga ternyata tidak efektif. Kenapa alasannya itu? Silakan baca. Kemudian penghargaan itu juga merusak hubungan kita. Gitu ya. Iku nak datang pelambiknya, dapatnya penghargaan dari sekolah kan. Awak datang sampai sore gitu ya, datang sampai sore. Nah, sampai Sabtu datangnya. Jadi nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, dapat pula penghargaan, ya kan? Jadi merusak hubungan ternyatanya. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, ya, ketepatan juga. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Si Fadano dapat penghargaan Iko, dapat penghargaan Iko, dapat penghargaan ini, gitu kan? Akhirnya terlena, ya kan? Akhirnya apa? Menurunkan kualitas. Wah, adanya hebat mas, saya hebat nih, gimana? Nah, akhirnya menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas kita. Lah banyak penghargaan tuh malah lain.
Kan gitu. Nah. Kemudian penghargaan juga sifatnya menghukum. Kalau Bapak Ibu Citra datang disiplin, dia tepat waktu, Pak mengajar, dia sedang masuk, selalu dia masuk, kalau nggak sakit dia pasti masuk, gitu. Dapatlah penghargaan, terhukum dia, sehingga kalau sakit dia berusaha untuk masuk juga. Kan udah dapat penghargaan kan, guru yang sering masuk gitu ke pelajaran, dapat penghargaan dari kepala sekolah. Pas dia sakit flu, menang suaranya gitu kan. Tetap coba si Citra ini masuk gitu. Akhirnya gimana? Menghukum diri dia sendiri. Akhirnya sakit flu-nya akan parah. Itu dia menghukum penghargaan. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Jadi penghargaan itu juga memotivasi dari dalam diri juga. Restitusi atau segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid itu berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi. Ciri-cirinya adalah, yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu juga memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu juga adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Ini tiga restitusi segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menandakan keyakinan. Ini pertama, menstabilkan identitas. Kita harus, tujuannya adalah mengubah identitasnya yang gagal, dari anak yang gagal untuk kesalahannya menjadi orang yang sukses. Itu dia. Apa contohnya? Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Orang asli. Pos misalnya. Baik. Ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi dia untuk sukses. Apa yang contohnya? Mengatakan seperti ini. Kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya nggak boleh sama guru ya. Ini jadi catatan ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kira-kira kita bisa menyelesaikan ini dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Artinya kita mengkondisikan kondisinya si anak dulu, buat dia mentalnya stabil dari emosi mungkin, supaya dia tenang dan tenang dulu. Itu dia menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuannya. Kenapa dia orang melakukan seperti itu? Cara penanyanya gimana? Padahal kamu bisa melakukan apa yang lebih buruk dari itu. Kenapa kamu tidak lakukan? Misalnya dia memukul temannya, padahal kamu bisa menamparnya lagi yang lebih parah lagi gitu. Kenapa kamu tidak lakukan? Itu namanya memvalidasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan memukulnya, mengambil penanya, makan di dalam kelas. Kenapa kamu melakukan itu? Itu memvalidasi tindakan. Atau kata-kata gini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Artinya dia berkelahi karena dia mempertahankan miliknya sendiri. Itu memvalidasi. Kemudian lakukan lagi yang ketiga, setelah memvalidasi itu, menanyakan keyakinannya. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal kita. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama tadi, dan tingkah laku yang sudah dipelajari, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Nah, caranya pertanyaannya apa? Apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas kita? Kita kan sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya. Bahwasanya kita saling menghormati, bahwasanya kita menjaga kebersihan. Kenapa kamu sampai makan di dalam kelas? Apa yang menyebabkan kamu makan di dalam kelas? Saya
bangun telat pagi, ya, saya sekolah saya lapar, saya makan. Ya, itu cara-cara dalam membangun restitusi. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu? Ya tidak meribut Pak dan lain sebagainya. Dan kamu mau nggak jadi orang yang seperti? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya mau jadi orang yang disiplin lagi Pak, tidak meribut dalam kelas dan lain, tidak mengganggu teman dan lain sebagainya. Nah itu cara-cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya diterapkan dalam guru-guru BK, guru-guru BK ada. Ya, guru BK atau guru agama juga bisa menerapkannya, tapi lebih Islamiyah mungkin ya Bu ya. Nah ini salah satu kegiatan kita waktu pada saat restitusi, melakukan kegiatan restitusi. Nah ini memang real kejadiannya. Saya minta sama Bu Liza waktu itu, Bu Liza, ada nggak anak yang bermasalah pada saat jam 2 Bu Liza? Ada Pak. Pada saat waktu itu si apa namanya? Dewi Tara masalah. Dewi Tara membawa makanan ke dalam kelasnya. Kenapa dia makan dalam kelas, membawa makanan ke dalam kelas? Kemudian tidak boleh sama Wiza, disuruh keluar makan di luar makan. Nah saya nanya sama Bu Liza, kenapa lakukan itu? Katanya secara segitiga restitusi. Pertama saya menstabilkan bahwasanya kamu sebenarnya makan di kelas itu adalah tidak masalah, tidak apa-apa. Bukan kamu saja yang pernah makan di kelas, kawan kamu juga pernah makan di kelas. Kemudian memvalidasi tindakannya, kenapa kamu makan di dalam kelas? Dikatakannya bahwasanya dia itu malam itu mensetrika pakaiannya, kemudian memasang epoletnya pagi hari dan lain sebagainya, sehingga telat dia mau ke sekolah, nggak sempat lagi sarapan. Kemudian saya sampaikan keyakinan kelasnya seperti apa, karena kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas, menjaga kebersihan Pak. Bisakah kamu nanti cara mengatasi supaya tidak makan di kelas lagi? Bisa Pak, mungkin saya pada malam hari itu mempersiapkan seluruh atribut pakaian saya. Paginya cepat bangun, kemudian makan sesuai dengan jadwalnya sebelum berangkat. Gitu. Itu kira-kira. Ini kegiatan yang telah kita lakukan. Ini penutup. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Mungkin demikian yang dapat saya diseminasikan, saya tularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini sudah lebih dari 10 orang kayaknya. Terima kasih, mohon maaf karena tadi terbreak sama azan sebentar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sangat bermanfaat untuk perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah. Tidak sekedar saya hanya menyampaikan ibu menerima, tapi apa yang saya sampaikan ini telah saya lakukan beberapa halnya, ya. Sehingga pada kesempatan ini tugas Bapak Ibu lah, saya mungkin bicara sebagai wakil guru, tugas Bapak Ibu lah yang melakukannya. Yang pertama, bikinlah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dan lain sebagainya. Kesepakatan kelas, setiap Bapak Ibu masuk, silakan berikan kesepakatan kelas dulu sama siswanya. Selama pembelajaran hari ini atau jam ini tidak boleh ada yang keluar atau keluar bergantian. Itu kesepakatan berlaku pada saat jam pelajaran tersebut. Sedangkan keyakinan kelas itu saya minta kepada wali kelasnya yang membentuk keyakinan kelas tersebut, sehingga keyakinan kelas tersebut bisa diterapkan pada nilai-nilai intrinsik yang ada di diri siswa tersebut, berlaku dalam 1 tahun ajaran 2024-2025. Ya. Kemudian jika ada anak yang bermasalah, lakukanlah pendekatan disiplin budaya positif tadi. Dari mana yaitu segitiga restitusi. Bedakan antara hukuman, bedakan antara disiplin, yaitu adalah restitusi sama konsekuensi. Mana yang konsekuensi?
mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Nah, bedakan itu. Bagaimana kita nanti mendidik anak-anak kita supaya lebih menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, berlaku pada dia di sekolah, pada saat ini dan di masa depannya mereka nanti. Demikian, mohon banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.